Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama Ibu dalam sesi pembelajaran IPS untuk kelas 8 masih dengan KD 3.2. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bermakna. Oke Ananda, kita langsung masuk pada materi pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai bentuk-bentuk dari konflik sosial. Manusia diciptakan di dunia ini tidak untuk saling bermusuhan, tetapi saling menyayangi dan mempedulikan satu sama lain. Namun dalam realitanya, dalam kehidupan masyarakat yang beragam, konflik sangat sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari dan memahami bentuk-bentuk konflik sosial dalam masyarakat. Dengan mengetahui bentuk-bentuk konflik sosial dalam masyarakat, kita akan dapat mengetahui cara tepat menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Nah, bentuk-bentuk konflik dalam masyarakat ini, sebelum kita bahas secara umum, kita lihat dulu mengenai bentuk-bentuk konflik menurut Referendorf. Referendorf merupakan seorang ahli sosiologi dengan kewarganegaraan Inggris. Menurutnya, teori konflik adalah suatu perspektif yang menantang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Nah, itulah tadi pandangan dari Referendorf. Nah, mengenai bentuk-bentuk konflik menurut Referendorf, yang pertama, bentuk antara peran-peran sosial seperti konflik antar peran dalam keluarga atau organisasi. Yang kedua, konflik antar kelompok. Yang ketiga, konflik antar kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. Yang keempat, konflik antar satuan nasional seperti antar partai, antar negara, atau antar organisasi. Nah, sekarang kita lihat secara umum, konflik dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya yang pertama berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah konflik destruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok orang. Pada titik tertentu, konflik ini dapat merusak atau menghancurkan sebuah hubungan. Yang kedua, konflik konstruktif. Konflik konstruktif ini merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini menghasilkan konsensus dari berbagai pendapat menuju sebuah perbaikan. Selanjutnya, pembagian konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang bersifat hierarki. Bersifat hierarki di sini maksudnya ada jenjangnya. Misalnya antara karyawan dengan bosnya. Nah, itu ada hierarkinya, yaitu antara bawahan dengan atasannya. Yang kedua, konflik horizontal merupakan konflik antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama. Misalnya, Ananda pas kegiatan sekolah, ketika mau pulang sekolah, rupanya sapunya tidak kelihatan di kelas. Nah, ada teman lain mengatakan, sapu kita terlihat di kelas sebelah. Nah, akhirnya terjadilah konflik karena memperebutkan
alat-alat untuk menyapu. Nah, itu namanya adalah konflik secara horizontal. Konflik yang terjadi secara individu atau kelompok dan dia memiliki kedudukan yang relatif sama. Yang ketiga adalah konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan ekstrem, contohnya konflik Poso. Atau bisa jadi kita lihat contohnya yang lain. Nah, ketika terjadi suatu demonstrasi. Nah, demonstrasi itu misalkan ada pembagian bantuan dari pemerintah untuk sekelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat yang merasa dirinya masuk dalam persyaratan atau kategori, nah ternyata dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut. Kemudian bisa saja dia datangi kantor yang berwenang, misalnya kelurahan, dan dia menuntut sehingga terjadilah percekcokan antara golongan kelompok masyarakat tersebut dengan aparat pemerintahan. Nah, itu bisa kita contohkan kepada konflik diagonal, yaitu konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari konflik diagonal. Oke, selanjutnya berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. 1. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui semua pihak. Contohnya, konflik antar Israel dan Palestina. Sebagaimana kita ketahui, mereka sampai sekarang kedua negara ini masih berkonflik. Nah, itu terbuka karena bisa dilihat oleh siapapun. Yang kedua, konflik tertutup, di mana kontak yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Selanjutnya, konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Pertama, konflik secara vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar masyarakat dengan negara. Yang kedua, konflik horizontal, konflik yang terjadi antar etnis, suku, atau agama. Yang ketiga, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat terjadinya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. 4. Konflik ekonomi, yaitu konflik akibat adanya perbedaan sumber daya ekonomi dari pihak-pihak yang berkonflik. Yang kelima, konflik budaya, yaitu konflik akibat adanya perbedaan sumber daya budaya dari pihak yang berkonflik. Yang keenam, konflik ideologi, yaitu konflik akibat perbedaan paham yang diyakini oleh seorang atau kelompok orang, contohnya konflik saat G30 SPKI, atau contoh yang lain, konflik saat lambang negara kita mungkin dijadikan sesuatu yang tidak boleh. Misalnya ada lambang G30 SPKI itu ada Palu Arit, misalnya dipajang oleh sekelompok orang tertentu, maka itu akan menimbulkan terjadinya konflik ideologi karena itu tidak sesuai dengan dasar atau ideologi bangsa Indonesia. Kemudian, konflik berdasarkan cara pengelolaannya. Pertama, konflik interindividu adalah konflik yang berkaitan erat dengan emosi individu. Yang kedua, konflik antar individu adalah konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu orang atau lebih. 3. Konflik antar kelompok, yaitu konflik yang lahir antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lainnya. Oke Ananda, demikianlah materi kita pada sesi pembelajaran kali ini mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, Ananda bisa paham bentuk-bentuk konflik itu. Nah, kalau kita paham bagaimana konflik itu bisa terjadi, maka setelah kita mempelajari ini, hendaknya kita bisa menyikapi.
sebagaimana yang telah Ibu bicarakan di awal, bahwa konflik itu sangat memungkinkan terjadi di setiap lapisan masyarakat, tetapi kita bisa meminimalisirnya dengan kemampuan kita untuk menyikapi suatu masalah yang ada atau suatu perbedaan yang ada. Demikian materi untuk sesi kali ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Ayo guys, subscribe.